hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi kotil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh. Kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipit tok, kok nangkui ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta, Mbok ya kamu tidak usah apa, bilang kamu tidak usah ngomong, jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya bukan. Karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo. Aku, saya kira usah dipenging, wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidelik mana nih, boyau kamu itu istitar, tapi kemudian ada tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qotlu syariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas tidak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju biasanya pantasnya wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantasnya wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak qisas terus enggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat kehina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, kok sing elek-elek lah. Cara orang nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing ngomong lonte akeh sekene bebo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet gitu. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturakan, kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ono wong lonte jare boten derek-derek. Ono copet jare niku boten copet. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot. Jadi lonte laris jare niku tiang laris. Dari ora dis kaya dhisik ana ide lonte dibasakno wanita harapan. Bukan yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex, ya. Bukan aid karena kecelakaan
bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar pesek ya, sektigas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pas. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada gak pasti mikir loh pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aib gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aib. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zino sakarepe dhewe wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau Kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Bahwa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina, entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat silah di Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah mau dolanan kok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus harus sing mangkal takoki. Bah hukumnya demenan fihi qaulani berarti sarap bro. Lawan demenan kok fihi qaulani, demenan dan rokok ngawur. Demenan itu hukumi fihi qaulani. Kok dene iku mau latihan ibu-ibu alim, ora alim tapi ibu-ibu. Paham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya harus jelas. Paham ya? Itu kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mergo nek gak ana wong ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ana pengadilan sosial. Ora ana pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ana sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi apa? Ya misalnya mau hamil di luar nikah. Wah, ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu lah kena kan jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering sekecelok khusyuk, tokoh masyarakat, kalau mereka itu gelar tokoh rujukan, begitu ibu-ibu cangkem apik, ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai sekecelok serbana, nak jumatan minyakan, terus kan juara apa? Terus melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, nopo. Pergerakan cangkem nopo. Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim bang. Enggak ya kayak ibu-ibu, nopo ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau. Kudu anut. Lalu panjang ngoten. Kalau ini termasuk matur tengah aswaja tentang tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantas ya.
gak pantas. Ya itu sang soleh ya akan berdoa. Pokoknya orang wong mati mergo oplosan. Saya lah mati ini mergo. Kalau nanti ngalami mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang kan boe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenang. Mati ra urip. Walhasil rame ini jelas mati ini oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak lakoi, itu termasuk kitab tak ada sih, paling top Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini satpam-satpam itu atau wong petani biasa itu konsolat itu 5 tak 6 syarat. Sing kowe bego rasul. Ya sing kowe bego rasul. Kayak ketok, loh. Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak keren. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muda, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah kalau saya kontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Salah ora konangan, bener ya. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi biasa. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang ilmu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok golekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan dia mati tak umbeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si ini janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi kiai-kiai kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita ada datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi sampai arak atau gelundungno, begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes.